Jadi dari angkat pertama Sungai Liat kembali lagi Sungai Liat untuk mencapai pangkat ke Pace. Anggap seolah-olah perkara itu mudah. Ternyata tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Anggapan mereka orang peradilan agama itu mudah diatur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali perdana ini kita dapat bertemu di podcast Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Ini adalah terobosan dari saudara kita Bapak Mizanul Fatah. Ini adalah luar biasa yang telah menyumbangkan ilmunya, kreativitasnya kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yaitu yang diberi channel Opsi, obrolan seputar informasi Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Oke, bersama saya Hurairo yang disapa dengan Pak Hoy pada kesiangan ini memandu untuk obrol bersama, yaitu Bapak Hakim kita, Bapak Ansori SH.MH. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Amin. Semoga selalu diberikan kekuatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin, juga bersama keluarga yang ada di rumah dan anak-anak. Amin, amin. Pada siang hari ini kita ngobrol seputar tentang profil Bapak Ansori yang setahu saya sudah hampir 40 tahun berkiprah di dunia atau di pengadilan agama, yang sudah melalang buana banyak asam garam yang dinikmati mulai dari tahun 80, dari golongan 1 sampai terakhir ini adalah 4I. Alhamdulillah, dari golongan terendah mencapai golongan tertinggi, luar biasa. Itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kami akan mengetahui tentang profil Pak Ansori. Kira-kira Pak Ansori waktu itu diangkat untuk jadi PNS tahun berapa dan ditempatkan yang pertama kali di pengadilan agama mana gitu Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami sampaikan ini pertama kali kami menduduki Pangkal Pinang yaitu akhir tahun 1982. Akhir di Desember 82 ya. Nah, waktu itu penerimaan pegawai di tahun proyek Kementerian Agama itu tahun 82. Jadi SK kita itu terhitung 1 Maret 82. Tapi kita melaksanakan tugas di akhir tahun. Karena SK waktu itu kan tidak seperti sekarang, sudah sistemnya IT dan sistematisnya sudah cepat, lancar. Kalau dulu kan melalui pos, kadang-kadang kirimannya agak terlambat. Dan hierarkinya kan selalu banyak. Ya, apalagi di tempat kepulauan itu sangat lambat sekali, walaupun itu melalui kilat, artinya sistem pengiriman kilat tercatat. Pada mulanya kita diangkat pada tahun 82, itu terhitung 1 Maret 82, itu golongan 1 dengan 1B dengan ijazah sanawiyah. Itu dikirim, yaitu waktu itu ujiannya akan di Palembang dan diterima di Kota Madia Pangkal Pinang, Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Nah, berjalan berselang waktu, pada saat itu juga pada dasarnya kami
sedang menjalani kuliah, itu di IAIN. IAIN Raden Patah. IAIN Raden Patah. Akan tapi belum selesai. Karena ada kesempatan untuk penerimaan golongan 1. Menurut informasi golongan 1 itu ada untuk di Kota Madia. Nah, yang perkiraan kita Kota Madia itu Palembang. Ternyata ada Kota juga Madia, Pangkal Pinang. Jadi formasinya hanya 2, satu di Palembang 1 orang, yang satu di Pangkal Pinang. Siapa itu yang satunya dapat yang di Palembang? Palembang itu si Ridi kalau tidak salah. Oh, Ridi. Ya, Ridi kalau saya almarhum. Ridi itu staf di kepegawaian PTA Palembang. Orang Bulu Cawang kalau tidak salah. Nah, itu jadi bersama dengan itu, dan IAIN juga ada 1 orang. Golongan 1 juga untuk golongan 1. Jadi formasi golongan 1 cuma sedikit. Tujuannya itu tidak lain adalah untuk penjaga kantor kira-kira. Saat itu ya. Saat itu akan tetapi setelah diterima bukan penjaga kantor, memang kita dibuat tenaga tikri oleh Pak Ketua dulu. Yang ketua pertama kali saya di bawah Pak Sopwan Marzuki. Orang Jagolano kalau tidak salah apa ya. Pokoknya orang Oki. Itu Pak Sopwan Marzuki. Nah, jadi kita ditempatkan di Pangkal Pinang. Yang pada dasarnya semua pegawai itu kalau ditempatkan di kepulauan ini ingin cepat pulang, ingin cepat pindah. Dan termasuk saya berkeinginan untuk pindah. Pada saat itu ketua PTA-nya Pak Raihan Arasid. Pak Raihan. Nah, jadi Pak Raihan sebagai ketua. Jadi pada saat itu bisa pindah kalau mau pindah, tapi tidak untuk di Palembang. Bisa di Sekayu atau bisa di Batu Raja atau Lubuk Linggau. Nah, saya pikir-pikir sama saja kalau itu di Sekayu kan? Masih di kabupaten. Karena niat pertama saya pada dasarnya itu masuk pengadilan agama ini ingin di kota. Nah, termasuk kota Pangkal Pinang ya ditempatkan, alhamdulillah. Jadi lambat laun akhirnya kan kuliah masih jalan itu pada saat itu. Walaupun itu dengan bermacam cara sehingga kuliah itu untuk menyelesaikan sarjana muda. Jadi waktu itu sudah tugas di PA Pangkal Pinang, tapi kuliah juga kuliahnya masih jalan. Jadi itulah waktunya cara kuliahnya gimana? Jadi 2 tahun itu berjalan, itu 83, 84 selesai sarjana muda itu 84. Bolak-balik. Itu setiap kali mau pulang itu sering ribut itu. Nah, di kita ada semacam dengan ketua dengan kawan teman-teman yang lain, karena tugas kita banyak pada saat itu. Sampai pada saat itu ingin diberhentikan oleh Pak Ketua. Saya pada saat itu juga agak membangkang, siap untuk diberhenti daripada meninggalkan kuliah. Karena saya pikir pada golongan 1 itu ya sama saja besarlah gaji dari orang tua daripada kita kerja sendiri. Dengan pendapatan itulah yang membuat saya ingin tetap kuliah. Nah, akhirnya selesai juga, dan begitu selesai tahun 84 proses penyesuaian ijazah itu lama. Karena kita dulu untuk mendapatkan syarat untuk kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah itu harus ada kerpek. Proses pengajuan kerpek inilah harus PNS dulu kan? Harus PNS. Setelah PNS bukan semudah seperti sekarang seminggu bisa keluar. Dulu bertahun-tahun belum tentu dapat kerpek. Bahkan ada yang 5 tahun belum tentu dapat kerpek. BKN masih Jakarta. BKN masih Jakarta. Jadi disitulah kesulitannya mendapatkan kerpek. Sampai juga saya melewati, artinya tanpa sepengetahuan Pak Ketua secara pribadi menyurati orang BKN. Orang BKN untuk minta diterbitkan kerpek. Karena ingin penyesuaian ijazah. Akhirnya diketahui oleh KPTA. Sampai Pak KPTA itu marah dengan Pak Ketua, bukan marah dengan saya. Marah dengan Pak KPA. Pak KPTA, Pak Raihan itu pernah marah dengan Pak Sopwan. Nanti anak buahnya itu perlu dikasih pelajaran itu Sopwan katanya. Saya dengar sendiri itu. Jadi dia bilang itu semua surat harus herasis, tidak boleh
mendahului atau membelakangi. Nanti saya pecat. Jadi waktu itu tanpa diketahui oleh ketua PA. Tanpa diketahui Langsung ke BKN. BKN. PTA pun dilampaui. Tapi surat kita sudah berjalan usul itu sudah berjalan. Jadi dasar saya dengan usul yang diajukan oleh PTA. Secara pribadi saya mohon bantuan. Apakah surat yang disampaikan oleh PTA itu sudah di BKN atau belum? Ini nomor suratnya yang diajukan oleh Badilak itu. Memang surat Badilak juga ada. Nah ternyata itu direspon oleh BKN. Ternyata kata BKN itu sudah dikirim ke Badilak. Yang namanya juga disebut waktu itu Pak Joko kalau tidak salah nama apa Subagio. Bagian kepegawaian. Yang menerima surat ini yang Kerpek Saudara dan teman-teman dan kawan-kawan DKK itu sudah diterima oleh Subagio. Di Dirjen Badan Peradaan Agama kan waktu itu. Di Direktorat Peradaan Agama di bidang kepegawaian. Nah, itu oleh Badilak disampaikan ke PTA supaya segera disampaikan kepada kita. Nah, itulah akhirnya Pak KPTA tahu. Karena dasar BKN itu dengan usul saya. Nah, jadi dia marah. Kenapa anak buahnya menyampaikan surat itu? Nah, itulah. Artinya kan kalau memang kita ada keluhan dan sesuai prosedur, artinya tidak diberhentikan artinya kan. Dengan keterlambatan dengan sistem dulu kan, sistemnya kan beda. Nah, jadi singkat cerita Karpek sudah keluar, akhirnya penyesuaian ijazah. Usul penyesuaian ijazah ke yang sarjana muda tadi. Sarjana muda dapatlah pangkat 2B. 2B ya. 2B. Jadi dari 1B ke 2B. Jadi 1B itu 5 tahun sempat. Tapi terhitungnya kurang lebih 4 tahun. 4 jadi tahun. Ada jenjang itu hampir setahun merapel misalnya. Dari 1B ke 2B itu. Itu terus 86. waktu itu masih pakai sarjana muda, pakai 2B, lanjut lagi bisa S1, kemudian lanjut lagi untuk bisa menapak karir dari pegawai biasa, luar biasa, bisa menjadi hakim. Itu gimana ceritanya, Pak? Dari tahun 80 penyesuaian ijazah, kemudian tahun 90 kita dimutasi dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat karena ada pemekaran. Dengan adanya pemekaran seperti itu, kita dipindah menjadi Kasubag Hukum, bukan Kasubag, Kaur Hukum Stadok dan dokumentasi bahasa dulu kan tapi itu ada eselonnya Pengadilan Agama Sungai Liat. Nah itu Statistik dan dokumentasi tahun 90 itu kita sudah dimutasikan golongan pada saat itulah sudah 2C. Nah untuk mencapai pangkat minimal akhirnya 2 tahun di Sungai Liat menjadi 2D. Pilihan. Akhirnya reguler sampai 4 tahun. Ternyata untuk ikut tes kan tidak bisa, harus S1. Yang orang-orang pada saat itu tahun 90-91 itu yang sudah hakim BA yang sarjana muda itu diwajibkan itu harus S1. Nah jadi kita tahun 93 ikut kuliah di Pertiba. Posisi rumah di Sungai Liat. Jadi pulang balik ke Pangkal Pinang itu kuliah. Banyak teman-teman kita yang kuliah. Pak Padli, Ramli, itu Helmi, siapa lagi? Banyak artinya kan di Pangkal Pinang juga ada Tamrin Agung. Nah orang-orang itu kuliah, akhirnya kita selesai di tahun 96 dapat S1 sarjana hukum Pertiba. Sarjana hukum Pertiba di Pertiba ya, sarjana hukumnya S1 tahun 96. Nah 97 itu ada pendidikan PP di Semarang. Saya ikut karena diharuskan kalau sudah ini lah masuk ke ranah mengarahkan ke panitera muda hukum itu. Tapi belum kan karena undang-undang sudah ada tapi kita masih panitera. Pada saat itu sudah panitera pengganti. Panitera pengganti dan itulah dikonversi panitera panmut itu. Hukum. Bukan Kasubag
bukan kaur hukum lagi. Jadi pada saat ikut tes hakim Tahun itu 99 itu. 99 posisi pangkat sudah golongan Golongan 3A. 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 Ya, ya. Golongan 3A. Ya, golongan 3A. Karena saya tidak lagi penyesuaian ijazah. Ya. Secara reguler sudah naik itu Reguler kan ke langsung 3A. memang memang waktunya 3A. Sudah gitu. waktunya 3A. Kemudian harus ikut tes hakim itu ada syarat lain lagi. Harus golongan 3B dan sarjana S1 yang menguasai Hukum Islam. Nah, saya pada saat itu 3A usul 3B. Nah, teman-teman yang lain masih 3A belum usul. Jadi yang lain-lain itu di DIS. Nah, saya ikut serta. Kami dari Sungai Liat itu kalau salah 7 orang termasuk paniteranya yang ikut. Dan di Pangkal Pinang juga ada Al Hilal dulu kan. Al Hilal ikut 7 orang yang ikut yang lulus 2 orang. 2 orang termasuk Pak Ansori. Termasuk saya yang ikut. Itu waktu tahun 99. Itu ujian tertulis. Kemudian ujian psikotes tahun 2000. Psikotes ini di 2000 di Jakarta kan, di UI. Kemudian pada saat itu kita juga kebetulan pada saat itu ya kami berdua tetap lulus, alhamdulillah. Yang kawan-kawan yang dari Palembang ada yang belum lulus, termasuk waktu itu Pak Wanci Dahlan. Pak Wanci Dahlan sebagai panitera dan sekretaris kalau waktu itu kan belum ada terpisah. Pengangkatan pertama di hakim di Sungai Liat. Sungai Liat juga. Itu tahun 2003. Jadi tahun 2003 baru diangkat sebagai hakim di Pengadilan Agama Sungai Liat. Lama itu di Sungai Liat tidak mutasi-mutasi. Setiap KPTA yang hadir pada dasarnya menanya siapa yang paling lama. Kalau kita nunjuk, ya ada tunjuk, ya KPTA juga berbanding. Saya juga di sana lebih lama, bukan mau memindahkan kan. Jadi tidak ada kesempatan untuk mutasi-mutasi. Pada tahun 2011, nah itu ada harapan untuk mutasi akan dimutasikan ke Tanjung Pandan. Bersama dengan Pak siapa yang kawan kita di ini Lahat nih, Mardani ya. Itu rencana tahun 2011 itu kami dimutasi ke Tanjung Pandan. Ternyata kelas pengadilan naik dari untuk kelas 2 menjadi 1B. Akhirnya kami tidak jadi pindah. Tidak jadi dipindahkan dan akhirnya pindah yang tidak tetap di situ lah karena di 1B. Karena Sungai Liat tetap di 1B. Dan orang-orang yang hakim baru itu dilarikan ke kelas 2 ke Tanjung Pandan. Maka 2011 itu kalau tidak salah di Tanjung Pandan itu sampai 16 orang kalau tidak salah hakim itu. 9 yang pertama. 9 ya. Kami tetap tidak dipindahkan. Nah, itu alhamdulillah kami tidak mutasi-mutasi. Sebenarnya rugi tidak mutasi, itu kurang pengalaman artinya kan. Tapi kan terakhir itu saya ketemu kita di Pengadilan Agama Pangkal Pinang itu tahun 2013. 2000 itu dari Sungai Liat pindah ke Pangkal Pinang. Kemudian pindah lagi ke Ketapang. Di promosi sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Ketapang. Berapa tahun? 2 tahun sebagai wakil, kemudian diangkat sebagai ketua langsung di Ketapang sampai 2019 April 2019. Akhirnya kan karena ingin naik pangkat lagi ke 4C, di situ sudah mentok. Nggak bisa, harus mutasi. Nah, saya berusaha untuk kembali ke habitat, balik ke Sungai Liat. Alhamdulillah direstui pindah Sungai Liat. Jadi dari angkat pertama Sungai Liat kembali lagi Sungai Liat untuk mencapai pangkat ke 4C. Alhamdulillah. Kemudian terus lagi pindah ke dari 4C itu karena mau naik pangkat lagi pindah ke Pangkal Pinang 4D. Pindah ke Pangkal Pinang. Terhitung kapan itu? Terhitung Desember 2022.
Dan terakhir artinya kan saya sempat artinya walaupun hanya 1 tahun di Pengadilan Agama Pangkal Pinang ini 2 kali naik Dua kali pangkat. pangkat, alhamdulillah Dan biasa. Pangkat mupus. 4D dan pengabdian pangkat 4E. Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhan berapa tahun masa kerja? Masa kerja dari 41 tahun. 41 tahun. 82 dengan 2023. Allah. 41 tentu tahun 6 bulan. Untuk profesi hakimnya berapa tahun? Profesi hakimnya pas 20 tahun. 20 tahun. Tentu di situ banyak suka duka, memeriksa perkara baik ada di Pangkal Pinang, Sungai Liat, kemudian di Ketapang. Bisa diceritakan yang kira-kira untuk menghadapi masyarakat pencari keadilan itu di pengadilan mana yang mudah dan yang susah untuk diurusi lah gitu? Pada dasarnya sama, baik Sungai Liat maupun Pangkal Pinang maupun sampai ke Ketapang, karena cuman hanya 3 peradilan artinya tempat saya bertugas, itu pada dasarnya sama. Tapi yang agak perlente menurut saya, perlentenya di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Kenapa dikatakan perlente? Jaraknya dekat, tidak jauh-jauh, dan orangnya kan yang anggap seolah-olah perkara itu mudah. Ternyata tidak semudah apa yang mereka bayangkan, dan mereka ingin mudah, tapi untuk menuruti ketentuan dan aturan-aturan itu kadang-kadang benturan bagi mereka. Seolah-olah menurut mereka kita mempersulitkan. Nah, jadi dengan itu agak lebih lempang perkaranya itu, baik Sungai Liat maupun Ketapang itu mereka mudah diurus. Cuman perkara pada dasarnya sama, tidak ada yang sulit-sulit amat atau yang mudah-mudah amat, memang tidak bisa diatur, itulah ketentuannya kan. Apa yang membuat jadi menurut Pak Ansori sebagai hakim yang menangani perkara, padahal perkaranya kan sama ya, cerai gugat atau cerai talak. Tadi Pak Ansori bilang bahwa untuk warga Pangkal Pinang khususnya yang membuat menjadi perbedaan untuk ngurusinya. Itulah masyarakat menganggap bahwa itu agak tidak sulit, dia mereka tidak sulit. Jadi mungkin anggapan mereka orang peradilan agama itu mudah diatur ya. Kira-kira kan seperti itu anggapan mereka. Jadi kalau udah ada saksi, cukup saksi 1 ya cukup. Padahal tidak boleh kan, aturan dan ketentuannya hukum acara tidak boleh melanggar itu. Kita harus tetap kita berusaha untuk cepat selesai bagi yang bersangkutan, kita layani sepenuhnya. Makin kita layani sepenuhnya, mereka makin seolah-olah kan seolah-olah dimanjakan ya, dimanjakan. Jadi sulit mereka itu untuk mengikuti yang sebenarnya. Dan kalaupun kita tunda seperti itu, dia menganggap bahwa kita mempersulitkan. Padahal memang ketentuan kita ngikuti aturannya. Jadi kita tidak mau milah-milah di mana orang, siapa orang, kan tidak seperti itu, sama saja. Walaupun dia pakai pengacara atau tidak pakai pengacara, tetap seperti itu yang kita layani. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke masalah keluarga nih. Masalah keluarga, kira-kira untuk terkait dengan keluarga di ibu, pekerjaan ibu. Kami ya sama-sama PNS, artinya kan istri juga sebagai PNS sudah pensiun. 2017 sudah lebih dulu pensiun. Walaupun umurnya sama karena kita masa pensiunnya beda, jadi agak lebih lama kita yang kerja kan. Jadi dia sekarang ya sebagai pensiunan ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah. Dikaruniai anak 3 orang. 3 orang, cucu baru 3 juga. Alhamdulillah. Cuman 1 yang sampai sekarang belum mudah-mudahan ke depan dapat jodoh lah ya. Mudah-mudahan ya amin ya Rabbal alamin. Ini sebentar lagi kebetulan saya sedikit banyaknya tahu tentang profil Pak Ansori. Di akhir Oktober ya, itu Pak Ansori menghabisi masa kerja yang lebih kurang 42 tahun ya. Kira-kira program ke depan, katakanlah mulai 1 November sudah tidak lagi bertugas ya total.
baik di Pangkal Pinang ya, tidak lagi melaksanakan tugas sebagai hakim, sebagai aparatur negara ya. Kira-kira program untuk selama istirahat, katakanlah istirahat, apa yang kira-kira untuk mengisi waktu kosong ya. Kalau program untuk mencari nafkah rasanya tidak ada lagi, Sudah karena sudah tutup, dan wajar itu sudah dengan usia yang sekarang saya miliki, dengan sisa yang ada, artinya saya ingin memanfaatkan namanya kehidupan kita sebentar lagi, tidak akan lama, insya Allah itu tidak akan lama, tapi kita berusaha yang hidup tersisa ini untuk sehat, untuk dinikmati. untuk dinikmati, artinya saya menikmati pensiun dan mohon doanya kepada teman-teman sekalian. Semoga saya selalu sebagai ya hamba Allah terbanyak untuk beribadah, itu yang Amin, itu amin, untuk amin, mendekatkan amin. diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin dan saya rasakan banyak hal-hal yang lalu, artinya banyak terlalaikan akibat pekerjaan, akibat teman, karena pergaulan dan segala macam itu. Walaupun kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, ternyata apa yang kita lakukan itu jauh dari apa yang diharapkan atau yang diinginkan, yang betul-betul sebagai hamba Allah, sebagai ya hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya kan? Karena kita tidak lain, hanya kepada dialah yang kita tunduk, dan kita bermohon, berharap semoga kita di akhirnya husnul khotimah, itu Amin, harapan amin, kami. amin, amin. Ya, kami selaku aparatur atau pegawai pengadilan agama Pangkal Pinang ya tentunya mendoakan Pak Ansori walaupun pensiun itu untuk istirahat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih dekat lagi. Amin, Kalau saya lihat dari fisik ya, dari fisik Pak Ansori sangat segar, luar biasa ya. Rasanya kalau dibanding-banding dengan yang seumur Pak Ansori kayaknya sudah banyak pada loyo lah gitu kan, tapi Pak Ansori saya lihat masih bugar, main tenis pun masih bisa gitu kan. Ya, saya luar biasa, umur sudah 65 tahun ya. Kemudian kami juga sebelum Pak Ansori meninggalkan PA Pangkal Pinang mohon apa kiat-kiat atau ya kesan pesan lah untuk kami ke depan, bagaimana untuk supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan baik dan masa habis juga ya dengan husnul khotimah. Jadi apa kiat-kiat yang Pak Ansori selama ini selama menjadi pegawai pengadilan agama mulai dari tahun 82 sampai ke 2023 ini yang lebih kurang 42 tahun. Ya, terima kasih. Ini kalau saya ingin sekedar untuk hanya mengingatkan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, artinya kan kehidupan kita ini selalu banyak salah dan banyak lupa. Namun yang terpenting kepada kita semua, kita bekerjalah apa adanya sesuai dengan ketentuan dan koridor yang ada. Artinya kan tidak tidak dibuat-buat untuk cari jalan. Karena jalan sudah diberikan petunjuk kita, baik secara agamis artinya Quran dan hadis, dan cara keduniaan artinya secara institusi kita sudah ada aturan masing-masing. Karena apa? Kadang-kadang tuh kita menjadi tidak sehat karena kita dikejar, mengejar keinginan nafsu kita. Nah, hal-hal yang demikianlah itu yang membuat kita jadi salah atau tergelincir dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin cepat, ternyata jadi masalah atau bahkan mendapat suatu hal yang tidak diinginkan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun oleh institusi kita. Karena kita tidak perlu dikejar-kejar, karena rezeki kalau apalagi sebagai pegawai negeri sudah diatur. Jadi jangan macam-macam kalau untuk itu. Jadi saya ya secara pribadi, kenapa sih tidak mau uang? Saya juga mau dan punya keinginan untuk jadi orang kaya. Tapi kalau itu akan membuat kita tidak tidur, apalah artinya keuangan itu bisa dapat, tapi kita tidak tidur, akhirnya menimbulkan penyakit. Apa yang kita dapat itu akhirnya akan jadi sia-sia. Karena itulah saya berpendapat dan saya pegang memang
saya tidak lupa dengan uang tuh, pada dasarnya ingin mencari uang, karena kita bekerja untuk hidup. Hidup kita untuk mengabdi, itu patokan kita. Bukan hidup kita untuk macam-macam, ada hidup kita untuk mengabdi, mengabdi kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kehidupan kita. Jadi jangan macam-macam hidup kita tuh, jangan hidup kita dibuat-buat yang di luar nalar atau di luar kemampuan kita, membuat kita tidak nyaman atau tidak sehat. Baiklah, terima kasih Pak Ansori yang telah memberikan tip-tipnya untuk kami semua, khususnya di area Pangkal Pinang. Mudah-mudahan kami juga akan bisa mengikuti jejak langkah Pak Ansori. Artinya sepanjang kita untuk jadi pegawai, memang kita sudah diukur kemampuan penghasilan kita. Jadi artinya jangan menghayal yang di luar kemampuan kita. Iya, betul. Nah, kita sudah diukur berapa gaji kita. Kalaupun mau kaya, ya kita harus ada usaha sampingan. Nah, usaha sampingan pun ya artinya kalau tidak meninggalkan jam kerja yang diatur. Iya. Artinya kalau itu membuat tak berkah gitu kan? Ya, supaya berkah. Iya. Jadi walaupun sedikit itu berkah. Ya, karena itu untuk dinikmati oleh keluarga kita di rumah gitu kan. Baiklah Pak Ansori, barangkali itu saja yang dapat kita obrolkan pada kesempatan ini. Ini adalah kali perdana di podcast Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan channel yang diberi nama yaitu Opsi PA Pangkal Pinang, obrolan seputar informasi Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Semoga kita semua khususnya di PA Pangkal Pinang menjadi aparatur yang benar-benar mengabdikan diri kepada bangsa, kepada negara, dan terakhir adalah kita benar-benar untuk melaksanakan tugas sesuai dengan topoksi kita masing-masing. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ansori tadi sedikit tapi barokah, ya. Itu adalah membawa ketenangan kita dalam berkeluarga, dalam tidur, makan dan segala macamnya, ya. Inilah yang perlu kita contoh kepada Pak Ansori, dan kami juga berharap walaupun secara formal Pak Ansori sudah tidak lagi bertugas di Pengadilan Agama, tapi silaturahmi janganlah terputus. Ya, kita saling mendoakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Ya, dan kami pun yang masih melaksanakan tugas ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, menjadi insan peradilan agama yang di bawah Mahkamah Agung menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Together, I know I'm not